Maka itu bantu mereka, perjuangan mereka bantu. Kalau engkau punya harta, bantu dengan hartamu. Kalau engkau punya kekuatan kesehatan, bantu dengan tenagamu, yaitu mensyiarkan agama Allah, gurumu saat mensyiarkan agama Allah. Karena itu yang dicontohkan Nabi Muhammad, yang dicontohkan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan macam-macam sama guru-guru kita. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang ini adalah isi dunia yang tidak dilaknat oleh Allah, yang tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hormati gurumu, muliakan gurumu, karena memang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi yang keempat yang tidak akan dihinakan penduduk dunia ini? Dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walah wa mualliman au muta'alliman. Siapa lagi itu? Orang yang belajar. Orang yang suka belajar di masjid ini, kalau ada pengajian, ikutin pengajian itu. Karena apa? Karena orang yang belajar juga termasuk salah satu isi dunia yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak dihinakan oleh Allah. Jadi jangan malas belajar. Kalau kita nggak bisa seperti guru kita, nggak bisa ngajarin orangnya agama Allah, kita jadilah orang yang belajar. Karena orang yang belajar itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan hikmah pada malam hari ini kita selalu bisa, yaitu menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membantu para guru kita dalam rangka mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama itu kita ambil hikmah, kita hendaklah membantu para guru seperti Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Yang kedua, kita hendaklah mencontoh apa yang dilakukan Nabi, yaitu mau mendoakan orang-orang di sekitarnya. Doakan, yaitu orang-orang muslim yang lainnya, seperti Rasulullah mendoakan, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Doakan saudaramu, jangan pelit doain saudaranya. Ya, jangan pelit mendoakan saudara-saudaramu yang beriman kepada Allah, karena memang dikatakan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman itu ikhwatun, saudaramu, kata Nabi Muhammad. Jadi saudara itu tidak terbatas di rumah kita, adik kita, enggak. Saudara itu tidak terbatas dengan kampung kita. Saudara itu tidak terbatas dengan wilayah kita. Kalaupun di luar negeri, kalau di sana beriman kepada Allah, itu saudaramu, kata Nabi Muhammad SAW. Doakan mereka. Nah, saat ini telah terjadi kedoliman kemanusiaan yang sangat luar biasa, yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin bapak-bapak semua tahu bagaimana ceritanya, bagaimana yang mereka rasakan. Begitu banyak, yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah saat ini, bahkan 11.000 lebih, dan di antara 11.000 yang terbanyak adalah perempuan dan anak-anak kecil. Bayangkan, ini luar biasa. Ini saudara-saudara kita. Jangan sampai kita biasa-biasa saja, nggak peduli. Hati-hati kalau kita nggak peduli dengan saudara kita. Apa? Malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, kata Nabi Muhammad. Kalau engkau nggak peduli dengan urusan orang yang beriman, engkau bukan termasuk golongan mereka. Kalau kita ini biasa aja, biarin dah, yang sono kejadian sono hati-hati. Kata Nabi Muhammad, malam yahtam bi amril muslimin. Kalau kalian nggak peduli dengan perkara orang muslim, falaysa minhum. Jangan-jangan kalian bukan daripada orang mukmin, kata Nabi Muhammad SAW. Pedulilah, doakan mereka, karena saat ini mereka mendapatkan kedoliman kemanusiaan yang sangat luar biasa. Bahkan yang meninggal banyak anak-anak kecil yang dibunuh. Ya, anak-anak kecil. Bahkan menteri mereka mengatakan di sana itu bukan manusia, di sana itu binatang-binatang yang menyerupai manusia. Bayangkan, saudara kita digituin. Nah, bagaimana perasaan kita selaku umat Islam sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa hari yang lalu, yaitu listrik diputus. Listrik tidak ada listrik. Air tidak ada air, diputus. Di saat diputus itu banyak bayi-bayi yang meninggal dunia, mati bareng-bareng bayi-bayi di rumah sakit itu. Kenapa? Karena di inkubator tidak ada listrik, banyak meninggal dunia dikatakan di saat itu. Ya, ini kedoliman yang sangat luar biasa. Bahkan di saat itu ada seorang ayah yang di depannya itu ada mayat daripada saudaranya, orang tuanya, anaknya, istrinya, sampai beliau mengatakan, ya musyahid, dikatakan ya, dia mengatakan,
Ya ayyuhas syahid, wahai orang yang mati syahid. Wahai orang yang mati syahid, di depan itu semuanya. Ya waladi, wahai anakku, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Apa dikatakan? Adukan kepada Nabi Muhammad SAW. Saat ini banyak orang Islam yang tidak peduli dengan kita. Adukan wahai orang-orang yang mati syahid kepada Nabi Muhammad. Saat ini banyak negara-negara Islam yang tidak peduli dengan kita. Disuruh aduin. Karena itu tadi, awas. Kalau udah diaduin, apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak peduli dengan agama, dengan orang-orang yang beriman, dia bukan termasuk golongannya, kata Rasulullah SAW. Kita takut jangan sampai kita yang diaduin kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bantu mereka. Kalau ada donasi, bantu mereka dengan hartamu. Kalau engkau tidak punya uang, bantu dengan doamu. Doa seperti Nabi Muhammad SAW. Doakan mereka diberikan kesabaran, doakan mereka diberikan kekuatan, doakan mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan Zionis Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi jangan diam, enak urusan sono, hati-hati ya, hati-hati antum. Kalau sumpah punya perusahaan seperti itu, hati-hati. Kena hadis Nabi baru tahu kalian bukan orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara kalian. Bahkan akhun itu ya, akhun itu saudara dekat. Kalau keluarga satu kena darah itu akhun satu. Kalau akhwan akan ada akhun dan ikhwan. Kalau ikhwan itu saudara yang di luar beda satu darah, beda di luar ya. Ya, innal mubadzirina kana ikhwatu sayatin. Orang yang berlebihan itu saudaranya setan. Nah, kita nggak ada hubungan sama setan. Nah, itu ikhwan, ya nggak ada hubungan. Kalau ada hubungan darah itu ikhwatun. Kenapa di dalam hadis, di dalam Al-Quran, innamal mu'minu ikhwatun. Jadi kita itu dengan orang mukmin yang lainnya lebih dekat daripada saudara kandung. Ini luar biasa, jangan main-main. Ini adalah Al-Quranul Karim. Kita dengan orang mukmin yang lainnya lebih daripada saudara kita dengan satu darah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sama, mungkin ada bapak dengan anak. Tiba-tiba ini kan satu darah, saudaranya. Tiba-tiba anak itu murtad. Nah, murtad, anak itu tidak akan dapat waris dari orang tuanya. Bisa. Tapi kalau kita dengan orang muslim itu ikhwatun. Hubungannya selalu erat. Selama kita memeluk agama Allah, itu adalah saudara kita yang dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalah yaitu saudara dengan saudara kita seiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari di kesempatan yang baik ini doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal jihad syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang terluka mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah cepat diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Zionis Israel ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, kita ambil hikmah, doain saudara-saudaramu yang seiman. Bahkan di dalam sebuah hadis, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib qala malaka amin falaka bimisli. Barang siapa yang mendoakan saudaranya, yang saudaranya itu bil ghaib, tidak ada di tempat itu, kita doain dari sini orang-orang Palestina, orang-orang kita doain dari sini orang-orang yang enggak ada di sekitar kita, kita doain di hadapan Allah. Qala malaka amin, yaitu para malaikatnya Allah mengaminkan. Kalau kita doain orang tua kita yang meninggal dunia ini, malaikat itu mengaminkan. Orang itu enggak ada di sekitar kita, malaikat itu mengaminkan, amin amin falaka bimisli. Dan malaikat mendoakan kita, mudah-mudahan engkau mendapatkan seperti apa yang kau doakan. Kan enak, kita doain orang, kita didoakan malaikat. Manjuran mana doa kita sama malaikat? Malaikat. Maka itu orang dulu kalau pengen hajat sesuatu, dia doain orang dulu. Dia doain orang dulu, baru dia doain diri sendiri. Karena dengan dia mendoakan orang lain, malaikat doain dia. Ya. Dan itulah yaitu yang sering diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang kedua ini, mari kita tidak pelit mendoakan saudara-saudara kita yang tidak ada di sekitar kita, orang-orang yang beriman, kita doakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir, tidak panjang lebar, yang insya Allah doakan Al-Fagir mungkin besok yaitu melakukan ibadatul umrah, yang insya Allah subuh besok kita jalan. Yang kemarin golongan Pak Haji Si'i yang kita bawa
saat ini ada 30 orang yang kita bawa, yang insya Allah nanti pada sholat subuh kita jalan doakan supaya diberikan keselamatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, apa hikmah daripada hadis ini? Yaitu kalau engkau minta kepada Allah, mintalah yang paling tinggi. Apa itu? Yaitu masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk surga bersama Nabi. Jangan masuk, ya Allah masukkan surga saya kepada, masukkan surga saya ya Allah. Ya Allah berikanlah surga kepada saya, masukkan saya di dalam surgamu ya Allah. Tambahin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu ketika orang itu mendapatkan surganya Allah, di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ini, hendaklah engkau banyak sujud kepada Allah. Ini caranya. Ya, jangan lupa sholat 5 waktunya jangan ditinggalin. Yang kedua, setelah sholat, kalau dulu kita menjalankan hanya sholat yang difardukan, tambahin yang sunnah-sunnah, yaitu rawatibnya di hadapan Allah. Sholat rawatib, ya, sholat rawatib qabliyah ba'diyah daripada sholat fardu, karena itu adalah yaitu sholat yang menutupi sholat-sholat kekurangan daripada sholat fardu. Kerjakan, kerjakan sholat rawatibnya, kerjakan sholat duhanya, kerjakan sholat tahajudnya. Insya Allah kalau engkau melakukan sholat sunnah ini, niscaya engkau akan masuk surga bersama Nabi Muhammad, seperti apa yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah, dipanjangkan umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dari sekarang sampai akhir hidup kita selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu, yang kita iringi dengan sholat-sholat sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau yang saya sampaikan sedikit ini, ya, karena memang saya harus siap-siap besok akan jalan. Dan sekali lagi doakan mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, jamaah saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan menjalankan manasik umrahnya, dan mudah-mudahan umrohnya dijadikan umroh yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hadirin yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.